Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sukmawati Pratiwi dari kelas UD 19B, Prodi PGPAU, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu menurut Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini, tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharuskan dicapai pada anak rentan usia tertentu. Perkembangan yang dicapai ini merupakan integritas, aspek pemahaman, nilai agama, sosial, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizinya menghalu pada panduan ini. Perkembangan juga dapat diartikan dengan serangkaian perubahan-perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Tentunya perkembangan sosial pada anak juga ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan yang melibatkannya, emosi, pikiran, dan perilakunya. Perkembangan sosial juga proses di mana anak mengembangkan keterampilan interpersonalnya, belajar menjalani persahabatan, serta meningkatkan pemahaman tentang orang di luar. Dirinya juga belajar perlawanan moral dan perilaku. Kemampuan emosional adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan emosi adalah kondisi kejiwaan manusia karena sifatnya psikis atau kejiwaan. Emosi hanya dapat dikaji melalui letupan-letupan emosional. Jadi, berdasarkan pembahasan dari saya, dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, di pembahasan emosional harus bersinggungan dengan pembahasan sosial juga, ataupun sebaliknya. Jika kita membahas tentang emosional, berarti kita juga harus membahas tentang sosial. Selanjutnya, ada dimensi emosional yang sangat penting bagi para pendidik, seperti guru contohnya. Di sini ada dua. Yang pertama, senang tidak senang, pleasant, unpleasant, atau suka tidak suka, like to dislike. Yang kedua, intensitas dalam atau kuat lemah, atau haus kasar dalam dangkalnya emosi tersebut. Dua hal tersebut itu sangat penting karena dapat memberikan motivasi, pengarahan, dan integritas perilaku seseorang atau anak tersebut. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu ada ciri-ciri perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Menurut Harlow dalam Suyadi 2010 halaman 110, secara umum ini meliputi 9 aspek ciri perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, yaitu meliputi 1. Rasa takut, 2. Rasa malu, 3. Gembira, 4. Khawatir, 5. Cemas, 6. Marah, 7. Cemburu, 8. Duka cita, dan 9. Rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Untuk pembahasan ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini menurut tokoh. Ada satu tokoh yang mengungkapkan, yaitu dari Yusuf pada tahun 2011 halaman 21 tentang hereditas, yaitu merupakan totalitas karakteristik individu
yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikisnya yang dimiliki oleh individu sejak konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gennya. Jadi, setiap individu yang terlahir ke dunia itu pasti membawa hereditas tertentu. Dari Yusuf 2011 halaman 56 juga berpendapat. Ia menyatakan bahwa keluarga merupakan unsur sosial terkecil yang bersifat universal. Yang di sini artinya keluarga juga memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik, agama, sosial, budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu tentang tahap perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Ada 3 tahap dalam perkembangan sosial emosional ini. Yang pertama, tahap single representation, yaitu pernyataan tentang diri sendiri. Yang artinya, pertanyaan yang dibuat anak merupakan satu dimensi yang terpisah-pisah atau sama dengan pikiran anak melompat dari ide khusus ke ide khusus satu lainnya tanpa hubungan yang logis. Yang kedua, tahap representation mapping, yang dimana anak mulai menghubungkan satu aspek dengan aspek lainnya dalam dirinya sendiri. Dan yang ketiga, tahap representation system, artinya mengambil tempat pada usia sekolah ketika anak mulai mengintegrasikan ciri-ciri khusus dari dirinya ke dalam konsep yang umum dan multidimensional. Sekian pembahasan sedikit dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.